Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai non-current liabilities. Non-current liabilities itu adalah hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang itu adalah hutang yang jangka waktu jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 periode operasi perusahaan. Nah, di sini salah satu contoh dari hutang jangka panjang yang akan kita bahas itu adalah di sini bonds payable. Bonds payable itu adalah hutang obligasi. Nah, hutang obligasi itu apa? Jadi, hutang obligasi itu adalah salah satu jenis dari hutang jangka panjang di mana nanti itu kita akan membayar sejumlah bunga setiap periodenya atau sejumlah kupon. Jadi bunga obligasi itu namanya kupon, sejumlah kupon setiap periodenya setiap periode yang telah ditetapkan, bisa itu tahunan, bulanan, atau semesteran. Kemudian nanti pada saat dia jatuh tempo itu nanti akan kita bayar lunas itu sebesar nilai nominalnya. Nah, kemudian kita langsung saja mulai ke contoh soal dari bonds ini. Nah, di sini diasumsikan bahwa perusahaan itu menerbitkan obligasi itu sebesar nilai nominalnya itu adalah 100.000 pada tanggal 1 Januari 2015. Nah, jatuh temponya itu 5 tahun lagi dengan tingkat suku bunga kuponnya yakni itu adalah 9%. Jadi tingkat suku bunga kuponnya itu 9%, dibayarnya itu annually, berarti dibayarnya tiap tahun dibayar. Nah, kemudian pada tanggal penerbitan ini market rate suku bunga pasar atau suku bunga efektif dari bonds itu diketahui 9%. Jadi ini tingkat suku bunga di kupon yang tertera di obligasi. Nah, kemudian kalau ini adalah tingkat suku bunga intrinsiknya atau tingkat suku bunga efektifnya atau tingkat suku bunga pasar dari obligasi. Di pasar berapa ya sebenarnya harganya, tingkat suku bunganya itu 9%. Nah, kemudian di sini tahap pertama itu kita harus mencari nilai present value dari si bonds. Nilai present value dari obligasi. Nah, di sini terdapat 2 aliran kas yang akan kita keluarkan di masa yang akan datang ketika kita menerbitkan bonds. Yang pertama itu adalah aliran kas untuk membayar pokok dari obligasi atau sebesar nilai nominalnya nanti. Jadi 5 tahun yang akan datang, pada tahun kelima nanti baru kita akan melunasi obligasi ini sebesar nilai nominalnya. Nah, kemudian aliran kas yang kedua yang akan kita keluarkan ketika kita menerbitkan bonds itu adalah kita kan tadi bayar kupon atau bayar bunganya. Bayar bunganya itu kan 9% per tahun tadi kan, 9% per tahun. Nah, di sini nilai nominalnya itu kan 100.000 tadi. Nah, kemudian tingkat suku bunga kuponnya itu kan 9%. Tingkat suku bunga kupon 9%, berarti kupon yang akan kita bayarkan itu adalah tingkat suku bunga kupon dikali dengan nilai nominalnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa nilai nominal 100.000, tingkat suku bunga itu 9%. Nah, berarti di sini 100.000 dikali 9% itu berarti kan 9.000. Berarti kupon yang akan kita bayarkan tiap tahunnya itu adalah 9%. Jadi ini 9.000. Nah, jadi berarti ada 2 aliran kas yang akan kita keluarkan untuk obligasi ini. Berarti 100 nilai pokok utangnya, kemudian sama kuponnya. Nah, nilai dari 2 aliran kas keluar ini dinilai sekarang kan. Berarti dicari present value-nya. Dicari present value-nya berarti kalau untuk pokok itu pakai rumus ini. Untuk pokoknya kita pakai rumus ini. FV itu adalah nilai nominal obligasi, kemudian 1 ditambah I. I-nya ini itu adalah tingkat suku bunga efektifnya atau tingkat suku bunga pasar. Tingkat suku bunga pasarnya itu tadi juga 9%, ya kan? Juga 9%. Berarti di sini masukin 9%. N-nya itu adalah lama jatuh temponya itu tadi kan 5 tahun. Berarti di sini dibikin 5.
Jadi ini 5. Kemudian FV nilai nominal 1 ditambah ini 9%, ini 5. Nah, itu kalau misalnya dia dibayar secara annually atau secara tahunan. Di sini kan secara tahunan. Kalau misalnya 6 bulan, sekali 6 bulan pembayarannya itu gimana? Berarti di sini tingkat suku bunga pasar tadi itu kita bagi 2. Jadi ini 4,5% jadinya. Kemudian N-nya itu kita kali 2. Berarti 5 tahun dikali 2. Berarti ini 10. Karena berarti kita melakukan dia dibayar sekali 6 bulan, berarti dalam setahun itu kan 2 kali pembayaran. Berarti sampai 5 tahun nanti kan 10 kali pembayaran. Nah, setiap pembayarannya itu berarti kan cuma 4,5%, nggak 9% lagi. Nah, jadi gitu. Kemudian untuk mencari nilai sekarang dari kupon, itu gimana cara mencarinya? Itu adalah ini, C itu adalah kuponnya. Kuponnya tadi kan 9.000 dikali dengan ini rumus present value annuity. Kenapa kita pakai present value annuity? Karena kita bayarnya secara periodik kan, secara periodik, secara teratur. Nah, sekali 6 bulan, sekali setahun, jadi terus-menerus kayak gitu sampai jatuh temponya itu, sampai nanti obligasinya itu jatuh tempo. Maka kita pakai rumus present value annuity di sini. I-nya ini tetap itu adalah tingkat suku bunga efektif atau tingkat suku bunga pasar. N di sini adalah berapa kali dia melakukan pembayaran. Nah, kalau misalnya tadi dia tiap tahun, berarti N-nya ini 5, I-nya 9%. Kemudian kalau misalnya nanti pembayarannya itu sekali 6 bulan, berarti ini minus 10. Kemudian ini I-nya 4,5%, kayak gitu seterusnya. Jadi kita pakai rumusnya ini untuk yang pokok nominal. Kemudian ini pakai untuk yang untuk kupon pakai rumusnya ini. Nah, ini dia. Ini kan nilai nominal untuk prinsipal, nilai nominal dikali sama yang tadi. Ini kan. Jadi ini rumusnya nih. FV dikali dengan 1/1 ditambah I pangkat N. Jadi FV-nya ini nilai nominal dikali dengan 1/1 ditambah I pangkat N. Sehingga muncullah ini rumusnya jadinya. Atau ini bisa kalian pakai tabel juga bisa, di tabel 6 strip 2 di buku ini. Nah, ini kan udah dipelajari juga di manajemen matematika keuangan bisnis kan. Nah, jadi dapat ini nilai pokoknya, nilai present value dari pokoknya itu 64993. Kemudian untuk ini kuponnya itu dinilai sekarang kan, itu pakai rumus yang tadi, yang ini. Ini kuponnya kan 9.000 dikali rumus yang ini. Makanya ini dapat segini. Sehingga dapat ini 35007. Kemudian dijumlahkan present value pokok sama present value annuity. Nah, ternyata nilainya itu sama. Jadi nilai sekarang dari aliran arus kas yang akan kita keluarkan dari obligasi ini itu juga 100.000 sebesar nilai nominalnya. Nah, jadi di sini dapat diperhatikan bahwa di sini kan judulnya obligasi diterbitkan pada nilai par. Berarti di sini obligasi diterbitkan sebesar nilai nominalnya. Jadi di sini nilai saat penerbitan itu sama dengan nilai nominal dari obligasi. Jadi obligasi ini kan nanti dinilai sebesar nilai sekarang dari aliran kas yang akan kita keluarkan di masa yang akan datang untuk obligasi, pelunasan obligasi ini kan. Nah, jadi di sini nilai sekarang itu sama dengan nilai nominalnya. Nah, kenapa bisa sama? Itu karena di sini nilai tingkat suku bunga kuponnya 9%. Tingkat suku bunga pasarnya juga 9%. Makanya di sini itu nilai nominal itu sama dengan nilai sekarangnya. Jadi nilai total present value itu sama dengan nilai nominalnya karena tingkat suku bunga kupon itu sama dengan tingkat suku bunga pasar atau tingkat suku bunga efektifnya. Nah, kemudian gimana pencatatannya? Ini kan udah kita cari nih 100.000 dapatnya. Pencatatannya pada saat penerbitan tanggal 1 Januari 2015 itu kita kan dapat duit tuh karena kita menerbitkan obligasi, maka orang ngasih duit ke kita
Bagi kita itu adalah hutang obligasi. Berarti debit kas, kita terima duit kas, debit kas 100.000, kemudian muncul hutang obligasi. Credit bonds payable sebesar 100.000. Nah, kemudian di sini ada lagi interest payable annually on January 1. Jadi di sini kupon dari obligasi ini atau bunga kuponnya itu akan dibayarkan tiap tanggal 1 Januari setiap tahunnya. Jadi pembayarannya itu tiap 1 Januari. Nah, di sini kan kita tutup buku itu kalau perusahaan kan 31 Desember. Nah, ya kan, setiap tanggal 31 Desember itu kita tutup buku. Berarti kita perlu membuat jurnal penyesuaian kan. Jurnal penyesuaian yang akan kita buat itu tentang apa? Nah, itu adalah itu terkait dengan bunga yang jatuh tempo. Nah, kupon yang akan jatuh tempo. Nah, itu kan setiap tahunnya dibayarkan 9.000. Januari tanggal 1 Januari ke 31 Desember itu kan udah setahun. Makanya di sini interest expense 9.000, kreditnya itu interest payable 9.000. Jadi kita catat bunga yang jatuh tempo dari obligasi karena dia tiap tahun bayar, berarti interest expense pada interest payable. Nah, kenapa interest payable? Karena ini nanti pembayarannya kan dilakukan tiap tanggal 1 Januari. Tiap tanggal 1 Januari. Berarti nanti yang 9.000 ini nanti akan dibayarkan itu tanggal 1 Januari. Nah, di sini tanggal 1 Januari 2016 kita bayarkan. Berarti lunas interest payable-nya di debit interest payable berkurang interest payable-nya lunas. Kemudian kreditkan kas, kita keluarkan kas sebesar 9.000. Nah, di sini gimana kalau misalnya dia itu pembayarannya itu semi annually atau semesteran sekali 6 bulan. Berarti tanggal 1 Januari 2015 berarti nanti pembayarannya itu tanggal 1 Juli lagi kan. Tanggal 1 Juli berarti jurnalnya itu adalah 1 Juli itu kan kita nggak tutup buku perusahaan kan, berarti nggak perlu jurnal penyesuaian kan. Nah, berarti 1 Januari 2015 ini jurnalnya sama. Kemudian nanti pas tanggal 1 Juli 2015 itu berarti jurnalnya adalah interest expense pada kas, nggak interest payable. Soalnya kita kan bener-bener keluarin duit kan pada tanggal 1 Juli, tapi nilainya itu nggak 9.000 tapi 4.500. Soalnya kan satu tahunnya bunganya itu 9%, berarti per 6 bulannya itu kan cuma 4,5%, jadi ini 4.500. Interest expense debit, kreditnya itu berarti kas sebesar 4.500. Nanti 31 Desember 2015 nya nanti kita bikin lagi jurnalnya, jurnal penyesuaiannya itu berarti interest expense pada interest payable juga, tapi nilainya 4.500. Kemudian 1 Januari 2016 nya kita bayarkan jurnalnya interest payable pada cash sebesar 4.500. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini bond issue at discount. Ini berarti bondsnya itu diterbitkan pada harga diskon. Nah, kalau tadi kan bond issue at par, berarti bonds diterbitkan dengan harga yang sama dengan nilai nominalnya at par. Kalau ini dengan harga diskon. Dengan harga diskon berarti kalau dapat diskon berarti kan udah jelas aja itu di bawah harga nominalnya kan, di bawah harga yang seharusnya. Berarti nanti yang dimaksud diskon di sini itu adalah, jadi kan tadi kita cari nilai present value totalnya tuh kan, nilai present value totalnya. Nah, ini kan kita cari nilai present value dari obligasinya kan. Nah, kalau misalnya at discount itu berarti nanti nilai present value-nya ini itu bakalan lebih rendah daripada nilai nominalnya. Nilai nominalnya 100.000, kalau pada harga diskon berarti nanti nilai present value-nya itu kurang dari 100.000. Nah, di sini langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Itu perusahaan itu menerbitkan obligasi nilai nominalnya itu 100.000. Kemudian tingkat suku bunga kuponnya itu 8%, terbitkan pada tanggal 1 Januari 2015. Kemudian due on Januari 1 2020 ini berarti nanti due on itu berarti jatuh temponya itu nanti 1 Januari 2020.
Berarti kan ini 5 tahun kan, 5 tahun. Kemudian interest payable-nya itu dibayarkan tiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Berarti ini 2 kali setahun, semi annually kan. Nah, kemudian karena di sini tingkat suku bunga efektifnya atau tingkat suku bunga pasarnya itu 10%. Ini tingkat suku bunganya 8%. Kemudian di sini itu gimana pencatatannya? Itu pencatatannya itu adalah kayak gini. Kita cari dulu berapa nilai present value dari obligasi ini. Nah, nilai present value dari obligasi itu tentu sama rumusnya kayak tadi. Dicari nilai present value dari pokok obligasi dulu. Nilai pokok obligasi di sini, nilai pokok obligasi atau nilai nominalnya itu kan pakai rumus ini. Nilai nominalnya itu berarti kan tadi 100.000. Kemudian dibagi dengan 1 tambah I pangkat N. I-nya itu I di sini adalah tingkat suku bunga efektif atau tingkat suku bunga pasarnya. Di sini tingkat suku bunga pasarnya itu kan di sini efektif interest rate-nya itu 10%. Karena dia dibayar semi annually tiap tanggal 1 Juli sama 1 Januari, berarti kan 2 kali setahun tuh, berarti dibagi 2, berarti 5%. Berarti di sini itu I-nya 5%, N-nya berapa? Dia kan 5 tahun tuh, berarti karena dia dibayar 2 kali setahun, berarti jadi kali pembayarannya itu berarti kan 10, berarti ini 10. Jadi untuk mencari PV nominal dari obligasi itu 100.000 dibagi 1 ditambah 5% pangkat 10. Itu dapatnya nanti segini, 61391. Nah, kemudian kita cari present value dari kuponnya lagi. Present value dari kupon obligasi. Nah, di sini tingkat suku bunga kupon itu kan 8%. Berarti karena dia dibayar per semester, berarti ini 4% kan. Berarti 4% dikali 100.000 itu kan berarti 4.000. Berarti kupon yang akan kita bayarkan per periodenya atau per pembayarannya dalam per 6 bulannya itu berarti 4.000. Berarti di sini 4.000 pakai rumus yang ini lagi, 4.000 C-nya 4.000 dikali 1 dikurang 1 ditambah I-nya di sini itu sama kayak tadi 5%, tingkat suku bunga efektifnya 5%. Kemudian ini minus 10, ini juga 5%. Nah, nanti dapat hasilnya segini, 30,887. Nah, kemudian berapa nilai present value total dari obligasi? Nah, present value total dari obligasi itu berarti 61391 ditambah sama present value nominal ditambah dengan present value annuity dari kupon. Jadi, ini dijumlah dapat nanti 92,278. Nah, harga nilai nominalnya itu kan 100.000, sedangkan nilai present value-nya cuma 92,278. Berarti kan lebih rendah ini kan. Karena dia lebih rendah ini, itu berarti dia diterbitkan sebesar diskon. Jadi berarti dia obligasi ini diterbitkan itu seharga diskon. Kan lebih rendah. Nah, berapa sih diskonnya? Diskonnya itu berarti 100.000, ini nilai nominalnya dikurang dengan present value-nya. Berarti diskonnya itu 7.722. Ini diskon dari bonds payable ini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita melakukan pencatatan atas obligasi ini itu ketika apa aja? Yang pertama, ketika obligasi itu diterbitkan. Ketika obligasi itu diterbitkan, kita catatnya itu sebesar nilai present value-nya. Nah, kemudian saat kita melakukan pembayaran bunga, kemudian saat pembayaran bunga atau pembayaran kupon. Yang ketiga itu adalah saat kita membuat jurnal penyesuaian atas beban bunga atau beban kupon, karena kita kan bayar terus tuh tiap periode. Jadi kita nanti kalau butuh penyesuaian, kita tutup buku, maka kita bikin jurnal penyesuaiannya. Nah, kemudian yang keempat itu apa? Nanti jurnal untuk pelunasan obligasi.
Jadi nanti obligasinya itu kan nanti dilunasi kan sebesar nilai nominalnya atau sebesar nilai nominalnya. Anggap di sini diasumsikan bahwa kita si pemegang obligasi itu dia megang obligasinya itu sampai dia jatuh tempo, sampai habis waktu jatuh temponya sampai 5 tahun. Nah, kemudian kalau misalnya obligasi itu diterbitkan lebih rendah atau lebih tinggi daripada nilai nominal, jadi nilai present value dari bonds ini itu bisa lebih kecil daripada nilai nominal atau bisa lebih besar daripada nilai nominal. Nah, kalau lebih kecil dari nilai nominal itu berarti obligasi itu diterbitkan pada harga diskon. Kalau lebih besar berarti dia diterbitkan pada harga premium. Nah, jadi nanti kalau dia diterbitkan pada harga diskon atau premium, itu kita harus kita harus melakukan amortisasi. Kita harus melakukan amortisasi pada obligasi itu setiap periodenya. Nah, kemudian kita lanjut aja ke contoh untuk amortisasinya itu gimana. Nah, ini dia. Nah, kalau misalnya dia diterbitkan, obligasi ini diterbitkan pada harga diskon atau pada harga premium, itu kita harus bikin tabel amortisasi untuk obligasi. Karena ada selisih antara kas yang kita terima dengan yang harus kita lunasi di masa yang akan datang nanti. Atau bonds-nya yang dicatat pada saat penerbitan itu berbeda dengan bonds yang akan kita lunasi pada saat dia jatuh tempo. Sehingga dia harus diamortisasi selama umur periode sampai dia jatuh tempo. Nah, di sini ini adalah contoh dari yang soal tadi. Kita kan ini contoh soalnya itu obligasi diterbitkan pada harga diskon kan contoh soalnya. Nah, di sini dapat tadi itu nilai present value dari obligasi itu adalah 92278 ya kan? Dapatnya nilainya itu 92278. Nah, itu pada tanggal 1 Januari 2015 saat penerbitan itu kita bikin di sini carrying amount of bonds atau nilai buku dari obligasi itu adalah sebesar nilai present value-nya di sini 92278. Jadi nanti kita bagi ini tabel yang terdiri dari kolom ini kolom debt. Kolom debt ini adalah kolom tiap pembayaran bunga. Jadi ini pembayaran bunganya kan 2 kali setahun kan. Nah, tanggal 1 kemudian tanggal 1 ini kan penerbitannya, berarti nanti pembayaran bunganya tanggal 1 bulan 7. Ini karena bahasa Inggris makanya dia dibalik. Jadi ini 1 Juli 2015, kemudian nanti 1 Januari lagi 2016, kemudian nanti 1 Juli lagi 2016, kemudian dibayar lagi kuponnya 1 Januari 2017 sampai nanti dia jatuh tempo itu 1 Januari 2020 kan. Jadi kita bikin terus kayak gini. Nah, kemudian ini nilai bukunya, nilai present value yang kita dapatkan tadi hasilnya. Nah, kemudian cash paid ini adalah kupon yang kita bayarkan setiap periodenya. Kupon yang kita bayarkan setiap periodenya tadi kan tiap periode pembayaran itu kan karena 2 kali setahun, makanya di sini 4.000 kuponnya kan. 4.000 terus. Kemudian interest expense, di sini kita bikin nanti interest expense beban bunga. Interest expense 4614 ini dapatnya dari mana? Itu adalah 92278 itu dikali dengan di sini efektif rate kita berapa? Tingkat suku bunga efektif kita tadi kan di sini 10%. Tingkat suku bunga pasar market interest rate atau effective interest rate kita itu kan 10%. Karena dia dibayar 2 kali setahun atau semi annually atau semesteran, berarti dia 5% kan. Berarti di sini nanti itu 5% yield-nya. Yield itu sama dengan effective rate sama dengan market rate. Jadi yield sama dengan interest rate sama dengan market rate. Jadi yield-nya di sini 5%. 5%. Jadi 92278 dikali dengan 5% itu dapatnya nanti itu 4614. Kemudian cash paid-nya di sini 4.000. Kemudian di sini interest expense-nya 4614. Berarti yang akan diamortisasi itu adalah diskon amortisasi-nya itu adalah
Kenapa di sini diskon? Di sini diskon karena tadi nilainya itu lebih rendah, ya kan? Nilainya lebih rendah present value-nya. Berarti di sini namanya diskon amortisasi diskon. Berarti namanya di sini adalah amortisasi diskon. Nah, di sini selisihnya amortisasi diskon di sini itu 614 itu adalah selisih dari 4000 dikurang 614 selisihnya 614. Nah, kemudian 92278 supaya nilainya nanti 100.000. Ini kan nilai awalnya nih 92278 present value-nya. Kita lunasi nanti harus 100.000. Jadi bondsnya supaya 92278 ini kan bonds pas awal pencatatan. Nanti di akhir itu harus dihapus bonds itu sebesar 100.000. Jadi supaya 92278 itu jadi 100.000, berarti kan harus ditambah terus nilainya kan? Harus ditambah. Maka kalau diskon itu berarti di sini ditambah nanti 92278 ditambah dengan 614 dapatnya 92892. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya ini nanti lebih besar, misalnya 100 lebih 150 misalnya. Nah, berarti diskon amortize ini itu akan mengurangi nilai carrying amount tahun ini. Jadi dia dikurang, nggak ditambah. Kalau ini karena diskon, itu nanti kita lanjutkan ke contoh selanjutnya. Karena ini diskon, berarti dia itu nanti ditambah di sini. Jadi 92278 tambah 614 dapatnya 92892. Jadi ditambah atau dikurang itu kita lihat dari bagaimana angka yang di atas ini nanti menjadi nilai nominal, sebesar nilai nominal. Kalau ini lebih besar daripada ini, berarti kan harus dikurang. Kalau misalnya ini lebih kecil daripada ini, berarti kan harus ditambah nanti bagian amortisasinya ini. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk yang periode selanjutnya itu 92892 dikali lagi sama 5%. Yieldnya tadi kan 10% karena semi annually atau semesteran bagi 2 5%. Berarti 92892 kali 5% dapatnya nanti 4645. 4000 dikurang 4645 selisihnya ini kan 645 kan. Kemudian ditambah berarti 92892 ditambah 645 dapatnya 93537. Kemudian kayak gitu seterusnya. 93537 dikali 5% dapatnya 4677. Selisihnya berarti di sini 4000 dikurang 4677 dapatnya 677. Kemudian yang 94214 ini dapatnya dari 93537 ditambah 677. Dapat 94214. Nah, kayak gitu seterusnya sampai akhirnya nanti harus nilainya itu sebesar nilai nominalnya yakni 100.000. Harus 100.000. Atau mendekati nanti karena perbedaan koma juga nggak apa-apa. Nah, kemudian udah kita bikin di sini tabel diskon amortisasinya. Kemudian kita lanjut ke pencatatannya. Nah, pencatatannya ini sama pada saat penerbitan tadi tanggal 1 Januari 2015 kita catat, kita terima cash, kemudian kreditnya bonds payable. Nilainya itu besar nilai present value tadi. Nilai present value-nya kita kan dapatnya di sini 92278. Jadi, pencatatan pertama ini harus selalu sebesar nilai present value-nya. Kalau yang tadi kan bonds issued at par, itu kan nilai present value-nya itu sama dengan nilai nominalnya. Makanya di sini 100.000 sama. Nah, kalau di sini itu at discount, berarti ini dia lebih rendah daripada nilai nominalnya. Nilai present value-nya lebih rendah daripada nilai nominalnya. Nah, kemudian habis itu kita bikin pencatatan untuk tanggal 1 Juli 2015. Tanggal 1 Juli 2015 itu kan ini ya. Ini 1 Juli 2015 itu kan kita bayar bunga, bayar kupon. Nah, ini aja kita salin jurnalnya. Yang 3 ini. Cash paid ini berarti kredit kas, kemudian debit interest expense 4614, kemudian diskon amortize-nya ini kita bikin itu adalah nama akunnya itu adalah bonds payable. Ini dia. Nih, interest expense-nya 4614 nih. 4614 di debit,
Kemudian kreditnya itu adalah 614. Jadi bonds payable ini bisa di debit, bisa di kredit. Jadi tergantung apakah dia premium nanti atau diskon. Kalau dia premium, kalau dia diskon, di sini kan diskon, kalau diskon ini kan menambah nilai buku kan, menambah. Nah, berarti menambah hutang, berarti makanya dia di kredit bertambah terus bonds payable-nya. Nah, kalau premium tadi kan mengurangi, dia dikurang pas di sini ya kan. Yang kalau ini premium amortize misalnya berarti dia mengurangi. Kalau hutang berkurang itu di mana? Di debit. Makanya kalau premium nanti bonds payable-nya itu nanti di debit di sini. Karena ini diskon, maka bonds payable-nya itu karena dia harus ditambah terus pas amortisasi, berarti dia di kredit di sini. Kemudian cashnya kan udah pasti kita bayar 4.000 terus tiap periode pembayaran kan. Nah, jadi kita samain aja di sini jurnalnya sesuai yang ini. Nah, kemudian untuk 31 Desember itu kan di sini kan cuma pas tahun ini kan habis 1 Juli 2015, kemudian 1 Januari 2016 pembayarannya lagi kan. Nah, tapi kan di sini ada apa? Ada kita tutup buku 31 Desember 2015. Berarti yang kedua ini kita bikin jurnal penyesuaiannya. Kita bikin jurnal penyesuaiannya itu gimana? Berarti interest expense 464 5, kemudian interest payable 4.000, kemudian bonds payable 645. Jadi di sini yang harusnya cash di sini, cash kan harusnya cash tuh, kita bayar cash. Tapi karena kita nggak bayar cash ke orangnya, karena kita bayarnya nanti pada tanggal 1 Januari 2015, maka yang cash itu diganti jadi interest payable. Jadi yang cash paid ini diganti jadi interest payable. Oke, diganti jadi interest payable. Dan bonds payable-nya tetap, amortisasi itu akunnya nanti bonds payable. Nah, kemudian nanti tanggal 1 Januari 2016 jurnalnya berarti apa? Berarti debit kan interest payable 4.000, kreditnya itu cash sebesar 4.000 pas 1 Januari 2015. Nah, kemudian ini kan kalau untuk pencatatan diskon, kalau obligasinya diterbitkan secara diskon. Nah, sekarang kalau obligasinya itu diterbitkan secara premium. Nah, ini yang kita bicarakan tadi, kalau dia diterbitkan secara premium. Nah, di sini soalnya sama contoh soal yang sebelumnya, tapi di sini kita ganti efektif interest rate-nya itu jadi 6%. Jadi berarti di sini nilai nominalnya itu 100.000, kemudian tingkat suku bunga kuponnya itu 8% sama dengan yang sebelumnya, tapi nilai efektif interest rate-nya yield atau market interest rate-nya itu jadi 6%. Kalau sebelumnya kan pada diskon itu kan 10%, ya kan? Ini 10%. Ini 10%, kalau sekarang itu yang 10% ini kita ganti jadi 6%. Nah, diganti jadi 6%. Kemudian kita ulangi dengan cara yang sama, kita cari nilai present value dari obligasi tersebut. Present value nominalnya berarti kita masukin pakai rumus yang ini. Yang ini FV-nya nilai nominalnya 100.000 dibagi 1 ditambahi pangkat N. I-nya berarti tadi kan di sini efektif interest rate-nya udah diganti kan jadi 6%. Udah jadi diganti jadi 6%. Sekarang berarti ini 3% karena dia dibayarnya semi annually kan. Semi annually berarti 2 kali setahun, berarti jadi 3%. Berarti dimasukin di sini ini 3%. N-nya berarti dia 5 tahun karena 2 kali bayarnya setahun, berarti ini ganti jadi 10. Jadi ini 3%, ini tetap 10. Ini 100.000. Nanti dapat hasilnya itu untuk nilai nominalnya itu 74409. Nah, kemudian habis itu kuponnya tadi kan tetap dibayar 4.000 kan, karena tingkat suku bunga kuponnya itu tetap 8% dikali nilai nominalnya 100.000, berarti
8.000. Nah, karena dia dibayar itu per semi annually atau per semesteran, berarti 4.000 tiap pembayarannya sekarang dibagi 2 kan. Berarti 4.000 kuponnya dibayar tiap pembayaran. Nah, berarti kita cari present value annuity dari kupon. Masukin rumusnya ke sini. Ini berarti 4.000, di sini masukin dikali dengan rumus yang ini. I-nya ini ganti jadi 3%. Soalnya udah diganti jadi effective rate-nya tadi 6% kan. Karena dia semi annually berarti diganti ini jadi 3%. 3% ini minus 10 kali dibagi 3% lagi. Dicari ini pakai rumus ini. Nanti dapatlah hasil present value annuity-nya 34121. Kemudian dijumlah present value nominal ditambah dengan present value annuity dari kupon, dapatnya 108.530 ini. Nah, nilai nominal kita itu 100.000. Kemudian nilai present value-nya 108.530. Berarti kan lebih besar nilai present value-nya kan. Nilai present value-nya di sini lebih besar. Nah, ketika nilai present value itu lebih besar daripada nilai nominalnya, itu makanya dia disebut dengan bonds ini diterbitkan dengan harga yang premium, lebih mahal daripada harga nominalnya. Nah, kemudian di sini berapa sih nilai premiumnya? Berarti kan selisih nilai nominal dengan selisih present value-nya. Dapat nanti nilai premiumnya 8530. Nah, kemudian tadi kan kalau misalnya premium atau diskon itu kan kita harus bikin tabel amortisasi kan. Soalnya nanti kan interest expense-nya ini bakalan beda sama interest sama kas yang dibayarkan untuk kuponnya kan. Sedangkan kalau misalnya pada penerbitan pada nilai par atau nilai nominal yang pertama kali tadi itu jurnalnya bakalan kayak gitu aja, nilai interest expense-nya terus nggak berubah-ubah, bakalan sesuai aja kayak gitu terus. Kalau misalnya diterbitkan pada diskon atau premium itu nilai interest expense-nya bakalan berubah-ubah. Jadi kita perlu bikin tabel amortisasi ini. Jadi gitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Ini seperti biasa. Ini kita bikin tabel amortisasinya. Carrying amount of bonds-nya kita masukin nilai present value-nya. Nilai present value-nya kan 108.530. Masukin ke sini 108.530. Kemudian 108.530 ini tadi yield-nya kan udah diganti atau effective rate-nya tadi udah diganti jadi 6% kan. Karena dia semi annually atau per semesteran berarti 2 kali setahun dibagi 2 berarti 3%. 108.530 dikali 3% nanti dapatnya 3256. Cashback-nya ini sama tetap 4.000. Nah, kemudian 108.530 dikali 3% dapatnya ini. Nah, kemudian selisihnya berarti 744. 4.000 dikurang interest expense dapat selisihnya 744. Nah, ini kan 108. Nah, lebih besar daripada nilai nominalnya. Kita harus mengusahakan di akhir periode ini harus 100.000. Harus 100.000. Jadi supaya 108.530 ini jadi 100.000, berarti kan harus dikurang nilainya terus kan. Nah, makanya di sini kalau premium itu mengurangi nilai ini. Jadi untuk mencari yang ini 107.786 ini 108.530 nanti dikurang 744. Kalau di diskon tadi kan ditambah, kalau premium itu dikurang. Nah, kemudian 107.786 ini dikali lagi 3%, dapatnya 3234. 4.000 dikurang 3234, dapatnya 766. Nah, kemudian di 107.786 dikurang 766, dapat 107.020. Kita lanjutkan sampai ke bawah kayak gitu seterusnya sampai nanti hasilnya ini 100.000. Atau mendekatinya karena pengaruh koma nanti. Nah, kemudian ini kan karena dibayar semi annually kan. Ini semi annually atau per semesteran. Kalau dia per tahun berarti cuma 1115, kemudian 1116, 1117, 1118, 1119, kemudian 1120. Nah, kayak gitu berarti ini pembayarannya nanti 8.000 aja. Kayak gitu ya. Jadi ini debt ini berdasarkan berapa kali pembayarannya dalam
selama dia sampai jatuh tempo. Nah, kemudian kita bikin jurnalnya. Ini jurnalnya seperti sama kayak tadi, pada tanggal 1 Januari 2015 itu saat penerbitan, debit cash, kreditnya bonds payable. Nilainya itu apa? Sebesar nilai present value-nya. Di sini kan present value-nya udah karena dia diterbitkan pada harga premium, makanya di sini dapat present value-nya itu kan 108.530, ganti nilainya. Jurnalnya sama. Kemudian pas pembayaran bunga kan 1 Julinya 2015 tuh. Nah, jurnalnya itu adalah di sini. Kita lihat aja angka yang ini. Cash paid-nya berarti kredit kas sebesar 4.000, debit interest expense kan selalu di debit, cash ini selalu di kredit. Kemudian premium ini bisa di debit, bisa di kredit. Nama akunnya nanti jadi bonds payable. Nah, karena ini di sini adalah premium, itu kan tadi mengurangi nilai buku. Kalau mengurangi itu berarti bonds payable. Kalau payable hutang berkurang di mana? Hutang berkurang di debit kan. Berarti makanya di sini bonds payable-nya di debit, karena dia mengurangi. Nah, di sini 744 bonds payable-nya. Nah, baiklah kita lanjutkan bonds issued between interest date. Nah, yang sebelumnya itu adalah bonds issued at interest date, bukan between. Nah, at interest date berarti dia diterbitkan obligasinya itu pada tanggal bunga, pada tanggal pembayaran bunga. Nah, kalau tadi kan pembayaran bunganya itu tanggal 1 Januari sama tanggal 1 Juli kan. Nah, penerbitannya itu juga tanggal 1 Januari. Nah, berarti di sini penerbitan pada tanggal bunga itu adalah obligasi tersebut itu diterbitkan sama dengan tanggal bunganya, tanggal pembayaran bunganya. Kalau enggak tanggal 1 Januari, kalau enggak itu tanggal 1 Juli. Jadi di antara dua tanggal itu. Kemudian kalau bonds issued between interest date, between di antara tanggal bunga itu maksudnya apa? Kalau obligasi itu diterbitkan di antara tanggal bunga itu maksudnya adalah di sini tanggal bunganya itu kan tanggal pembayaran bunga itu tanggal 1 Januari sama tanggal 1 Juli sebelumnya itu kan contoh soalnya. Nah, di sini dia itu diterbitkan selain tanggal 1 Januari atau tanggal 1 Juli itu. Jadi selain dua tanggal itu obligasinya diterbitkan. Contohnya di sini itu dia diterbitkan tanggal 1 Mei. Berarti itu kan bukan tanggal 1 Januari, bukan juga tanggal 1 Juli. Melainkan itu tanggal 1 Mei. Kalau tanggal 1 Mei ini berarti dia diterbitkan di antara tanggal bunga. Jadi itu bedanya antara bonds issued between interest date dengan bonds issued at interest date. Obligasi yang diterbitkan di tanggal bunga atau obligasi yang diterbitkan di antara tanggal bunga. Nah, kemudian di sini kita langsung aja masuk ke contoh soalnya. Itu yang pertama bonds issued at par. Nah, tadi kan untuk obligasi ini kan ada diterbitkan pada nilai nominalnya atau at par, kemudian diterbitkan pada diskon atau diterbitkan pada premium. Nah, sekarang kita masuk dulu bonds issued at par. Nah, contoh soalnya itu sama dengan soal sebelumnya. Itu tapi di sini dia itu diterbitkan itu tanggal 1 Mei. Jadi obligasinya ini itu nilai nominalnya tetap sama, itu tetap 100.000, kemudian nilai kuponnya, tingkat suku bunga kuponnya dan tingkat suku bunga efektifnya kalau at par itu kan sama. Nilainya itu sama 8%. Jadi itu gimana sih pencatatannya kalau dia diterbitkan tanggal 1 Mei? Nah, ini pencatatannya tanggal 1 Mei 2015. Nah, pertama-tama itu tanggal 1 Mei itu kita bikin jurnal pas penerbitannya dulu kan. Pas penerbitan berarti kita terima cash, kreditnya bonds payable sebesar nilai present value dari obligasi tersebut. Karena dia at par, berarti nilai nominalnya itu sama dengan nilai present value-nya kan, berarti ini 100.000. Kemudian jurnal yang kedua kita debit cash, kreditnya interest expense. Nah, ini adalah untuk bunga yang udah berjalan. Bunga yang udah berjalan itu maksudnya adalah tanggal pembayaran bunganya itu kan tanggal 1 Januari kan, tanggal pembayaran bunganya.
Sekarang kita menerbitkannya itu tanggal 1 Mei. Berarti yang udah berjalan dari 1 Januari ke 1 Mei itu berapa bulan? 4 bulan kan? Berarti ini 4 bulan, 4 per 12. Jadi nanti pas tanggal 1 Juli, pas tanggal pembayaran bunga, itu kita bayarkan bunganya itu 6 bulan, full 6 bulan. Harusnya kan cuma 2 bulan aja, soalnya kan baru diterbitkan tanggal 1 Mei sampai tanggal 1 Juli. Itu kan baru 2 bulan baru kan, harusnya kita kan bayarnya 2 bulan. Tapi di sini tanggal 1 Juli itu perusahaan itu akan membayarkan 6 bulan. Jadi kayak udah sistemnya kayak gitu. Jadi udah sistemnya nanti kalau misalnya pembayarannya per 6 bulan, maka dia pas tanggal pembayaran bunga itu dia bakalan dibayar full 6 bulan. Jadi di sini sebenarnya kan bunga kita itu di sini sebenarnya kan bunga kita itu kan yang menjadi hak kita kan itu cuma 2 bulan kan, yang menjadi hak kita itu cuma 2 bulan. Nah, jadi nanti supaya pas tanggal 1 Julinya itu si perusahaan itu tetap bayar beban bunga atau kuponnya itu sebanyak 6 bulan, maka sekarang itu pada tanggal 1 Mei itu si pemegang obligasi itu bayar dulu di depan pendapatan bunganya. Jadi di sini dia kasih dulu ke kita duit kas untuk 4 bulan. Kas untuk 4 bulan itu nilainya 2667, 100.000 kali 8% kali 4 per 12. Dapatnya 2667. Dapat kas kita 4 bulan untuk 4 bulan pembayaran bunga. Jadi nanti kita ini nerima kas. Jadi nanti pas tanggal 1 Juli itu kita ngeluarin kas itu sebanyak 4.000, sebanyak untuk 6 bulan. Jadi full 6 bulan. Nah, sebenarnya kan kita cuma harus bayarnya itu 2 bulan aja kan. Tapi karena dia udah bayar di depan di sini 4 bulan, jadi nanti dia dapatnya 6 bulan full. Jadi perusahaan itu nggak ribet-ribet nyatatnya. Jadi tetap di sini pencatatan tanggal 1 Juli itu 2015 itu sebanyak 4.000. Interest expense pada cash sebanyak 4.000. 4.000 itu 100.000 kali 8% kali 6 per 12. Soalnya kan dia dibayarnya itu per semesteran kan. Per semesteran berarti kan 6 bulan, 6 per 12 kan. 6 per 12 ke 8%. Sehingga ini 4.000. Kemudian untuk pencatatan 31 Desember itu sama dengan yang sebelumnya. Berarti interest expense pada interest payable. Soalnya kan penyesuaian kan sebesar 4.000 lagi. Kemudian tanggal 1 Januarinya itu interest payable pada cash sebesar 4.000. Nah, begitu perbedaan antara penerbitan di antara tanggal bunga dan penerbitan pada tanggal bunga. Jadi ada tambahan jurnal di sini pada saat penerbitan, yakni bunga yang ditalangi dulu oleh si pemegang obligasi. Nah, kita lanjutkan bond issued between interest debt at premium. Yang ini kita abaikan dulu. Jadi di sini kalau tadi kan bonds issued between interest debt itu at par. Kalau sekarang kalau at premium itu gimana atau at discount itu gimana? Untuk at premium atau at discount itu agak berbeda dengan yang at par tadi. Jadi kalau at par itu caranya kayak tadi. Kemudian kalau misalnya at premium atau at discount itu kan ada amortisasinya kan, ada amortisasi. Sehingga amortisasi itu kan perlu disesuaikan. Nah, jadi di sini kita langsung aja ke contohnya. Nah, untuk keterangan ini kita abaikan dulu karena di sini kita perlunya cuma bonds issued between interest debt at premium. Sampai keterangan ini aja. Jadi di sini contoh soalnya adalah pada tanggal 1 Oktober 2015 perusahaan itu menjual obligasinya itu nilai nominalnya atau nilai maturitinya, nilai jatuh temponya itu 800.000 di mana itu nilai sekarang dari obligasi tersebut. Jadi pada tanggal 1 Oktober 2015 nilai sekarang atau present value dari obligasi ini itu adalah 853.382. Nah, jadi di sini itu diketahui langsung berapa present value-nya. Nah, kenapa diketahui? Karena di sini kita nggak bisa pakai rumus yang kita pakai sebelumnya itu untuk mencari present value-nya. Karena dia ini di antara tanggal bunga. Sehingga untuk mencarinya itu biasanya pakai kalkulator finance langsung. Kemudian di sini yield-nya itu 10% atau effective rate-nya atau market rate-nya itu 10%. Kemudian jadi di sini
obligasi itu kan ada tanggal kayak makanan, tanggal produksinya tanggal berapa, kemudian tanggal expire-nya tanggal berapa kayak makanan. Jadi obligasi itu di sini tanggal penerbitannya itu tanggal yang tertera di obligasinya itu tanggal 1 Januari 2015 sampai tanggal 1 Januari 2020. Berarti di sini jangka waktunya itu 5 tahun kan, tapi dia baru diterbitkan atau dibeli sama orang itu pada tanggal 1 Oktober 2015. Di sini pembayaran bunga obligasinya itu tanggal 31 Desember, tiap tanggal 31 Desember. Nah, ini yang akan kita bahas. Nah, buatlah jurnal yang diperlukan. Jadi, di sini yield-nya itu 10%, kemudian jangka waktunya di sini 5 tahun, kemudian bunga kuponnya 12%. Ini yield-nya 10%, kemudian ini nilai nominalnya 800.000. Kemudian ini nilai sekarang pada tanggal 1 Oktober 2015 dari obligasi tersebut, nilai present value-nya. Nah, kemudian jurnalnya itu gimana? Nah, terlebih dahulu kita cari dulu berapa sih pembayaran kuponnya itu tiap periodenya. Nah, dibayarnya kan itu sekali setahun. Tingkat bunga kuponnya itu tadi kan 12%. Ini tingkat ini nominal dari obligasinya itu kan 800.000. Berarti bunga kupon yang akan dibayarkan tiap tahunnya itu adalah 12% kali 800.000, dapatnya 96.000. Kemudian di sini tadi kan ada bunga yang harus ditalangi oleh pas pencatatan awal itu, ketika dia diterbitkan di antara tanggal bunga, maka harus di sini kan diterbitkan tanggal 1 Oktober 2015 kan. Nah, berarti di sini dari tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 Oktober itu akan ada bunga yang harus ditalangi dulu oleh si pemegang obligasi, dibayar dulu oleh pemegang obligasi. Harusnya kan dia terima nih. Jadi nanti supaya dia dapat 12 bulan bunganya, jadi dia harus bayar dulu itu yang tanggal 1 Januari sampai tanggal 1 Oktober ini itu berapa bulan ya? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Berarti itu 9 bulan. Berarti 9 bulan dari bunga ini harus ditalangi dulu oleh si pemegang obligasi, dibayar dulu di depan untuk bunganya. Nah, berarti itu nilainya itu berapa yang harus ditalangi? Berarti 9 bulan di sini. 9 bulan, 9 per 12 kali 96.000. Ini berarti ini 72.000 yang harus dibayar oleh pemegang obligasi bunganya di awal. Jadi kemudian interest paid by company-nya kan berarti ini 96.000. Nanti kan pembayaran pas tanggal pembayaran bunga 31 Desember itu kan perusahaan bakal bayar full sebesar 96.000. Nah, kemudian sebenarnya yang menjadi haknya si pemegang obligasi itu kan sebenarnya cuma 3 bulan kan. 3 bulan berarti itu adalah 3 per 12 kan. 3 per 12 kali 96.000 itu dapatnya nanti 24.000. Nah, jadi 24.000 ini bisa cara mencarinya itu adalah kupon ini dikurang dengan interest yang dibayarkan oleh si pemegang obligasi di awal yang ditalanginya. Berarti nilai dari sebenarnya yang kupon yang harus diterima oleh pemegang obligasi itu kan sebenarnya cuma 24.000. Jadi ini 24.000. Nah, kemudian ini perhitungan yang harus kita bikin dulu. Jadi di sini kita bikin tabel amortisasi. Kan kalau misalnya untuk at discount atau at premium itu kan harus bikin tabel amortisasi kan. Nah, di sini kita lihat ini dia diterbitkan at premium atau at discount. Nah, di sini tingkat suku bunga obligasinya itu 12%, kuponnya 12%, yield-nya 10%. Lebih rendah ini tingkat suku bunga kupon itu lebih tinggi daripada yield-nya. Berarti ini at premium. Kalau misalnya ini lebih tinggi daripada ini, maka itu at discount. Berarti ini at premium. Nah,
kita bikin di sini tabel amortisasinya. Tabel amortisasinya ini tanggal penerbitannya 1 Oktober 2015, kemudian ini tiap tanggal pembayaran bunga. Tiap tanggal pembayaran bunga sampai 31 Desember 2019 kan, karena jatuh temponya nanti 1 Januari 2020. Berarti tanggal pembayaran bunganya itu terakhir sampai tanggal ini kan. Nah, kemudian ini kita bikin tanggalnya tiap tanggal pembayaran bunga, ini tanggal penerbitannya. Ini book value-nya. Book value ini sama dengan carrying amount yang tadi, carrying amount tadi. Kemudian net cash paid, ini kas yang dibayarkan, kemudian interest expense, kemudian bonds, amortisasi bonds. Amortisasi bondsnya ini premium amortize. Nah, kemudian di sini kita isi itu nilai bukunya. Nilai buku berarti nilai present value-nya yang ini. Ini kita isi. Nah, kemudian di sini 853 382. Nah, kemudian untuk interest expense-nya itu kan sebenarnya yang benar-benar menjadi interest expense itu kan cuma 3 bulan kan, cuma 3 bulan itu dari Oktober, November, Desember. Ini yang benar-benar, berarti untuk penyesuaiannya itu adalah 3/12 dikali 853. Di sini kan harus ada interest expense nih, kemudian berarti ini 853 382 dikali dengan 3/12 karena cuma 3 bulan sebenarnya, dari Oktober ke Desember ini kan 3 bulan aja, 3 bulan sebenarnya. Nah, berarti 853 382 kali 3/12 dikali dengan 10%. 10% itu kan tingkat bunga efektifnya atau yield-nya. Ini, yield-nya kan 10%. Jadi dikali dengan 10%, dapatnya 21335. Net cash paid yang sebenarnya kita bayarkan ke pemegang obligasi kan itu 24.000. Kenapa 24.000? Karena di sini kupon yang kita bayarkan untuk setahun itu kan 96.000. Nah, namun di sini si bondholders, pemegang obligasi itu udah bayar di awal 72.000. Dia kasih kas ke kita 72.000. Kemudian kita kasih kas ke dia 96.000. Jadi sebenarnya kas yang kita kasih ke dia sebagai sebagai kupon itu kan cuma 24.000. Jadi di sini 24.000 net cash paid-nya. Nanti untuk tahun berikutnya itu baru 96.000. Soalnya kan dari Desember ke Desember lagi itu 96.000. Bikin di sini 96.000. Jadi pas di sini aja itu cuma 3 bulan. Oktober ke Desember itu 3 bulan 24.000. Nah, ini tadi dapatnya 21335 kan. Nah, 21335 ini kan 853 382 dikali 3/12 dikali dengan 10%. Tingkat suku bunga efektifnya atau yield-nya. Nah, kemudian yang diamortisasi itu berapa? Berarti 24.000 dikurang 21335, 2665 yang diamortisasi. Karena dia premium, kalau premium tadi kan dikurang. Nah, berarti 853 382 dikurang ini dapat 850 717. Kemudian kita lanjutkan kayak biasa lagi. 850 717 dikali dengan 10%, karena 10% ini udah setahun, dikali 10% dapat 85072. Kemudian dicari selisihnya dapat 10928. Kemudian 850717 ini dikurang 10928 dapat 839789. Sampai nanti akhirnya pas dia jatuh tempo itu nilai obligasinya itu sebesar nilai nominalnya yakni 800.000. Nah, nanti dia harus 800.000. Kalau udah benar 800.000 berarti kita udah benar cara mencarinya. Nah, kemudian caranya ini udah tahu kan. Nah, kemudian kita bikin pencatatannya. Nah, berarti pas pencatatannya pas tanggal 1 Oktober itu kan pada saat penerbitannya itu kan selalu cash pada bonds payable itu sebesar nilai present value-nya. Nilai present value-nya itu kan tadi dapatnya segini. Ini kan, nih nilai present value-nya diketahui langsung. Nah, kita bikin ini 853 382. Nah, kemudian kita catat yang harus ditalang kas yang kita terima dari pelanggan untuk penalangan bunga kupon.
yang seharusnya itu kan nanti dia supaya dia nanti dapatnya 1 tahun kan, jadi di awal ditalangi dulu, ditalangi di awal itu kan nilainya ini yang 72.000 ini kan, nih yang ditalangi 9 bulan 72.000, berarti cash pada interest expense sebesar 72.000. Nah, kemudian pas 31 Desembernya itu kan tanggal pembayaran bunga. Nah, kalau sebelumnya itu kan 31 Desember itu penyesuaian aja, pembayaran bunga ini tuh pembayaran bunganya itu tanggal 1 Januarinya. Nah, berarti di sini makanya di sini karena dia tanggal pembayaran bunga, di sini cash. Kalau sebelumnya kan interest payable. Karena pembayaran bunganya itu biasanya tanggal 1 Januari. Karena ini tanggal 31 Desember pembayaran bunganya, maka ini cash sebesar bunga 1 tahun. Bunga 1 tahunnya itu kan 96.000 kan. Nah, kemudian di sini cashnya 96.000. Nah, kemudian bonds payable tadi kan di sini ini kan pas tanggal 1 Oktober 2015. Kemudian 31 Desember 2015 kan ini yang harus dicatat kan. Ini yang harus dicatat jurnal-jurnalnya. Nah, kemudian net cash paid-nya ini kan tadi harus 96.000 kan. Nah, kemudian di sini bond amortize-nya kita catat, bond amortize-nya itu 2665. Kita masukin ke sini 2665 karena dia premium, berarti bonds payable untuk amortisasinya kan di debit 2665. Kemudian ini cash-nya 96.000 kan. Nah, kemudian interest expense-nya sebenarnya itu berapa? Nah, di sini yang udah dicatat sebagai interest expense itu kan 72.000. Yang udah dicatat sebagai interest expense di kredit itu kan 72.000. Nah, yang seharusnya menjadi interest expense itu kan 21.335, ya kan? Yang harusnya menjadi interest expense pada tanggal 31 Desember ini kan 21.335. Nih, 21.335. Yang seharusnya kita bikin akun T kayak gini, yang ledger untuk interest expense, kita bikin yang sebenarnya di sini 21.335. Kemudian yang udah kita catat interest expense-nya di sini kan di kredit 72.000 kan. Pas penalangan itu di kredit interest expense 72.000. Jadi sebenarnya interest expense yang harus di debit itu berapa? Berarti supaya yang 72.000 ini jadi 21.335.000, berarti di sini harus 9335 kan. Jadi kan 93.335 dikurang 72.000, dapatnya nanti saldo debit interest expense itu 21.335. Sama dengan yang sebenarnya di sini. Ya kan? Nah, jadi yang kita debit di sini itu interest expense-nya itu sebesar 9335. Jadi bagaimana supaya yang 72.000 yang dikredit ini itu jadi debit 21.335. Maka dia harus didebit lagi di sini 9335. Makanya di sini interest expense itu 9335. Nah, kemudian untuk pencatatan berikutnya yang 31 Desember 2016 itu sama aja sama pencatatan yang sebelumnya yang udah kita pelajari. Berarti di sini kreditnya cash 96.000, debitnya interest expense 85072, kemudian debit bonds payable 10928. Kayak gitu pencatatan untuk 31 Desember 2016 nanti. Nah, kemudian sampai nanti 31 Desember 2019 sesuai sama ini.